Assalamualaikum, hello everyone, welcome to my channel. Buat kalian yang masih baru, kenalin aku Lucy Monica. So, di video kali ini aku akan share tips ke kalian 10 bisnis yang cocok untuk pelajar di tengah pandemi kayak gini. Dan lebih banyak itu menghabiskan waktu di rumah gitu. Sebenarnya bisnis ini tuh berdasarkan niat, passion, sama hobi kalian. Buat kalian yang masih ragu itu buang jauh-jauh pikiran kalian kayak gitu. Itu tuh mengganggu banget jalan pemikiran kita kayak gitu. Dan buat kalian masih gagal, itu juga jangan mikirin gagalnya dulu. Pasti semua itu ada kegagalan dan ada kesuksesannya. Dan kalau kita belum mencoba, dan kita nggak boleh berpikiran kayak aku pasti gagal, aku pasti nggak bisa kayak gitu. Itu jangan guys, jangan berpikiran seperti itu karena itu hanya bisa itu cuma menurut aku itu kayak merusak jalan pemikiran kita kayak gitu. Dan kita harus yakin pada diri kita sendiri kalau kita tuh bisa. Orang lain aja bisa, kenapa kita nggak bisa kayak gitu lah. Dan itu semua tergantung dari niat kita masing-masing. Dan kalian tuh nggak usah nunda-nunda lagi. Nunda sama dengan itu menunda kesuksesan kalian, inget ya. Dan menurut aku kalau misal kalian mau beli, ntar deh mau beli HP ini dulu baru ngejalanin bisnisnya, itu tuh nggak usah. Kalian tuh ya udah pakai yang seadanya aja gitu loh. Jadi kalian ya udah gitu, bukan karena ya udah kayak aku modal ini dulu deh. Itu menurut aku tuh kalian pakai yang seadanya aja. Ntar kalau kalian udah punya uang lebih, kalian bisa memperbaiki alat-alat yang kalian gunakan gitu, kayak gitu guys. Menurut aku kesuksesan di usia muda itu kayak wow banget gitu nggak sih? Misalnya kayak yang lain tuh kayak ya udah gitu aja, tapi kita tuh udah kayak sukses duluan gitu loh, kayak banget gitu nggak sih? Kayak gitu. Ya udah kalian nggak usah tinggalin tuh kegiatan yang nggak positif. Kita di tengah pandemi ini menurut aku kayak kesempatan banget untuk ngejalanin hal-hal yang positif yang bermanfaat kayak gitu. Dan gimana ya? Ya udah, hal-hal kayak gini tuh ya kita manfaatin aja ke hal yang positif yang lebih menguntungkan buat diri kita sendiri kayak gitu. Dan buat kalian jangan rebahan mulu, jangan males-malesan, jangan mager. Ayo semangat buat kesuksesan kalian di masa depan nanti. Intinya kalian ambil garis besarnya aja dan jangan nunda-nunda karena itu sama aja dengan menunda-nunda kesuksesan kalian. Dan langsung aja kita ke macam-macam usaha yang cocok untuk pelajar. Yang pertama yaitu jasa pengetikan. Buat kalian yang anak IT atau yang suka demen banget di depan komputer, kalian harus lebih memanfaatkan. Kalian bisa membuka jasa pengetikan seperti itu. Dan jasa pengetikan kan kayak ngeprint gitu kan juga bisa ya. Ya kayak gitulah. Dan itu tuh lebih menguntungkan banget kayak gitu. Yang kedua yaitu bimbingan belajar buat adik kelas. Misal nih buat kalian yang udah SMK atau SMP, kalian bisa banget kayak mengajari, kayak buka bimbingan belajar buat adik kelas. Misal kalian bisa mengajari anak-anak SD kayak gitu. Tergantung pemikiran kalian juga sih, nggak harus pinter, yang penting kita harus bisa dalam menguasai materi dari anak SD kayak gitu nggak sih? Ya kayak gitulah. Itu menurut aku juga menguntungkan banget ya buat di rumah kayak gitu. Tiga, kalian bisa buka jasa pulsa, token, atau kayak semacam isi ulang gitu. Nah kan zaman sekarang tuh udah canggih ya, dan pengisian kayak gitu-gitu tuh bisa banget lewat aplikasi-aplikasi online. Dan kalian bisa banget tuh buka jasa-jasa seperti itu. Misal kalian bisa buka pulsa, terus token kayak listrik gitu loh, bayar listrik gitu kan bisa banget tuh. Terus Shopee, OVO kayak gitu. Dan yang paling banyak dicari zaman sekarang tuh buat anak mudanya ya, itu kayak top up game gitu, kayak pengisian ya kayak gitulah, pasti kalian tahu ya kayak gitu kan. Itu juga bisa banget tuh ngasilin, membantu kalian kayak gitu. Buat kalian pencinta game juga bisa banget buka top up buat game gitu nggak sih namanya, soalnya bukan anak game kayak gitu. Dan itu bisa banget kalian coba di rumah. Yang keempat yaitu bisnis online. Siapa sih zaman sekarang yang nggak tahu bisnis online alias all shop, online shop kayak gitu. Kalian bisa banget jual online shop kayak semacam, oh ya aku udah jelasin di online shop, ntar aku taruh di cardnya di sini ya, kalian tinggal klik aja pengertian secara lengkapnya online shop kayak gitu. Dan ini tuh cukup membantu banget karena sekarang anak muda kayak masih pelajar gitu banyak pol yang nyobain bisnis online shop kayak gitu. Dan ini tuh udah terpercaya banget kayak gitu, dan kalian wajib coba juga ya buat kalian yang suka berbisnis kecil-kecilan kayak gitu. Yang kelima yaitu blogger atau vlogger. Sebenarnya itu blogger sama vlogger itu pengertiannya beda ya, dan mereka berdua itu nggak dapet uang secara langsung gitu. Jadi mereka tuh punya tahapan-tahapan dulu baru mereka dapet
uang secara langsung kayak gitu. Jadi ada tahapannya guys. Oh ya, di sini aku akan jelasin pengertian dari blogger terlebih dahulu ya. Blogger itu setahu aku kayak menulis jasa-jasa artikel kayak gitu nggak sih, kayak menulis, intinya menulis lah ya. Kalau kalian salah kalian bisa komen di bawah ya. Terus di sini aku udah searching pengertian secara umum blogger gitu. Blogger adalah orang yang membuat dan mengelola blog, membagikan pandangan serta perspektif mereka ke audiens secara online, baik untuk tujuan pribadi maupun bisnis. Topik yang dibahas pun beragam, mulai dari kesenian hingga politik. Saat ini sudah banyak blogger yang terkenal dan menjadi selebriti dunia online dan juga offline kayak gitu. Itu kayak ya udah kayak menulis gitu loh. Buat kalian suka menulis itu bisa banget jadi blogger. Terus pengertian vlogger gitu pasti kalian udah tahu, kayak ya udah semacam vlog kayak gitu, kayak halo guys kayak gitu. Itu namanya vlogger kalau nggak salah ya. Kalau salah komen di bawah, jangan hujat aku ya. Dan langsung aja kita ke selanjutnya. Yang keenam, di sini ada pembuatan jasa pembuatan komik atau pembuatan novel. Nah, zaman sekarang tuh kan banyak banget tuh anak-anak yang kayak pemuda apa sih? Kayak ya udah banyak banget yang suka baca novel, dan kalian bisa memanfaatkan itu sebagai usaha bisnis kalian. Misal kalau pembuatan komik buat kalian suka lihat kartun, atau enggak kalian bisa yang suka kayak gambar-gambar anime kayak gitu, ataupun apapun deh intinya, kayak kalian suka gambar-gambar kayak gitu, kalian bisa banget tuh buat komik atau apapun kayak gitu yang bersangkutan dengan komik. Atau enggak kalau kalian suka baca novel, kan pasti banget tuh kalian terinspirasi dari novel-novel tersebut. Kalian misal punya cerita atau punya apapun yang kalian suka nulis-nulis di buku diary kalian yang curhat-curhat tuh, kalian bisa jadiin novel. Atau kalian punya referensi yang lain, itu bisa banget kalian jadiin novel atau komik. Dan mereka berdua, novel sama komik itu juga nggak dapet bayaran secara langsung, jadi ada tahap-tahapnya juga kayak gitu. Lanjut yang ketujuh, di sini ada nggak yang pencinta hewan kayak gitu? Nah, dari situ kalian bisa manfaatin buat jasa penitipan hewan. Dan kalau enggak kalian bisa ngerawat hewan-hewan kayak gitu. Tapi kalau ngerawat hewan tuh lebih ke orang profesional gitu nggak sih? Ya gitu. Dan intinya kalian bisa banget buat yang pencinta hewan atau di rumahnya punya hewan-hewan peliharaan kayak kucing, anjing kayak gitu, kalian bisa banget buka jasa penitipan hewan. Yang ke-8, jadi ini tuh lebih mengarah ke yang suka masak atau yang suka makan kayak gitu. Buat kalian yang suka masak, ini peluang banget buat kalian buat ngeproduksi makanan kayak gitu. Jadi kalian tuh masak, terus makanan kalian tuh kalian jual lagi ke orang lain kayak gitu. Dan menurut aku kalian bisa mengawali ini dari makanan ringan gitu, kalian jualnya pelan-pelan, tahap demi tahap gitu. Dan pasti kalau kalian rajin-rajin banget, kayak niat banget gitu, pasti makanan produksi kalian itu pasti menyebar gitu. Gitu sih menurut aku. 9, wow udah banyak ya. Jadi yang ke-9 ini tuh fotografer atau buka jasa pengeditan foto, kayak pengeditan video atau foto kayak gitu. Dan buat kalian pencinta estetik atau pencinta kayak suka ngefotoin atau gimana gitu, kalian bisa banget buka jasa fotografer, dan itu tuh lumayan ngasilin gitu. Terus buat kalian pencinta estetik kayak gitu, kalian kan suka banget tuh edit, dalam hal edit mengedit, dan kalian bisa, ini peluang juga buat kalian buat modal usaha kayak gitu, dan itu lumayan ngasilin juga. Dan yang minat itu pasti lumayan juga, karena zaman sekarang kan kayak butuh banget tuh pengeditan atau fotografer, dan kalian bisa buka usaha ini. Yang terakhir yaitu ada selebgram. Dengar kata-kata seleb itu kayak wow banget gitu gak sih? Terus selain itu, seleb itu perjuangannya butuh perjuangan yang ekstra banget. Jadi kalian nggak langsung jadi seleb itu, jadi mesti ada tahap-tahapnya baru kalian jadi selebgram. Dan kalau soal uang itu juga nggak langsung dapat uang kayak gitu. Jadi kalian harus benar-benar jadi seleb dan mau ada kayak ada job gitu baru kalian dapat uang. Dan ini menurut aku lumayan butuh perjuangan banget. Dan selebgram ini kalian juga bisa jadi beauty vlogger. Nah, beauty vlogger ini bisa banget buat kalian suka make up, terus kalian buat konten video make up, tutorial make up kayak gitu. Dan ya udah kayak seputar kecantikan kayak gitu. Terus yang kedua itu kalian bisa jadi public figure. Yang ketiga kalian bisa buka open endorse kayak gitu. Dan kalau dari selebgram ini kalian juga harus berusaha yang lebih lagi. Dan aku lumayan susah jadi seleb itu, kalau apalagi kalau kita dari orang yang bukan siapa-siapa kayak gitu.
terus orang yang nggak dikenal sama banyak orang, terus gitu. Itu kayak perjuangan banget gitu, tapi nggak apa-apa itu kalau hobi kalian apa gitu loh. Kalau yang enggak, jadi kalian bisa banget buat seleb, dan penghasilan seleb ini juga lebih tinggi daripada yang lain kayak gitu. Dan menurut aku juga kayak memuaskan gitu gak sih, kayak ya udah perjuangan kalian tuh berat banget tapi gaji kalian tuh nggak main-main kayak gitu. Dan kalian juga bisa cobain yang ke-10 ini. Eventually. Dan kalian yang mau cobain usaha yang bisnis tadi itu, kalian bisa banget awali dari hal-hal yang kecil terlebih dahulu ya, kayak bisnis kecil-kecilan gitu. Dan kalian harus rajin-rajin banget, harus punya niat. Intinya kalian kayak kumpulin niat kalian dulu baru ngejalanin kayak gitu. Karena kalau kalian udah ngejalanin tapi nggak punya niat, itu kayak sama aja, ntar takutnya berhenti di tengah-tengah. Itu kayak menurut aku sia-sia banget kayak gitu. Dan sayang banget kalau kalian berhenti. Misalnya kalian udah coba tapi kalian kayak nggak ada perkembangan, terus kayak menurut kalian gagal. Itu bukan gagal ya guys, itu kayak cobaan buat kalian. Berarti kalau kalian masih belum berhasil, itu kalian bisa banget harus lebih rajin-rajin lagi usahanya. Kalian harus lebih semangat lagi biar kalian tercapai apa yang kalian inginkan kayak gitu. Dan ayolah mulai sekarang kayak gitu, mumpung kita di rumah aja. Ini tuh kayak kesempatan banget buat kalian, buat kita khususnya. Itu kayak lebih ke melakukan hal-hal yang positif yang lebih bermanfaat lagi. Dan stop rebahan mulu ya guys. Dan yang masih ragu, ayo coba dulu kayak gitu. Kalian pasti, kalau kalian suka itu pasti aku jamin deh kalian bakal ketagihan, dan kalian akan lebih banyak belajar lagi dari yang sebelumnya. Dan aku yakin kalian pasti bisa. Dan kalau kalian mau ada usaha, ada niat, itu kalian pasti bisa sukses di usia muda kayak gitu guys. Kalian yang mau mencoba tapi takut gagal, aku ingetin lagi ya, kalian gak usah mikir kegagalan kalian dulu kalau kalian belum berusaha. Kita semua tuh kayak aku pasti bisa gitu, dan orang lain aja bisa, kenapa kita nggak bisa kayak gitu. Kalian buang jauh-jauh deh kalau ada pikiran yang bikin down jalan kalian gitu. Kalian semangatin diri kalian sendiri. Kalian tuh spesial buat kalian sendiri, buat diri kita sendiri. Jadi kita tuh spesial buat diri kita sendiri kayak gitu. Mungkin sampai situ dulu tips-tips usaha yang cocok buat pelajar di tengah pandemi dari aku. Semoga dapat membantu kalian dan semoga kalian bisa terinspirasi dari kata-kataku tadi, dan semoga kalian mau berusaha. Semangat ya buat kalian yang mau usaha, yang mulainya dari nol, dari kalian bukan siapa-siapa. Aku yakin kalian pasti bisa. Semangat. Terima kasih buat kalian yang sudah tonton video ini. Jangan lupa tetap like, comment, and subscribe untuk terus ngembangin channel YouTube aku. Bye bye. Assalamualaikum.